tadi dari rumah saya di Sukarame. Dari rumah dari Sukarame apa tadi ke sini? Tadi kesini naik motor Kak. Naik motor. Dari sini naik motor. Jadi lumayan juga ya kalau dari Sukarame ke sini ya. Lumayan ya, saya tadi motoran tadi sekitar setengah jam lah itu. Kalau untuk naik motor ya jauh sih. Ya, lumayan jauh Kak. Jadi sekitar setengah jam itu gara-gara campur macet segala macam, jadi ya itu jadinya agak macet juga jalan padat ya. Lumayan sore gini kan, jadi yang ada yang pulang kerja, ada yang pulang sekolah, anak-anak pulang sekolah, jadi macet banget tadi di jalan nggak boleh. Oke. Tapi aman kan? Alhamdulillah aman. Perut aman dong dah. Udah makan? Makan sih belum sih Kak. Nanti habis ini kita makan. Oke, aman. Terima kasih Kak ya. Tapi ada apa nih? Keperluan apa nih kira-kira? Kalau ya sebenarnya saya ada sedikit yang ingin saya ceritakan lah ya, terkait masalah. Ya, saya punya sedikit masalah lah Kak, yang sedikit membebani saya lah Kak. Jadi biasanya tujuan dari sini saya mau cerita ke Kakak, saya mau curhat lah Kak gitu lah. Oke. Tapi sebelum kita lanjut curhat, ada yang perlu sama-sama kita tahu juga nih. Dika juga kan baru pertama kali, kalau kesini kan pertama kali. Ya, ini pertama kali. Kesini pertama kali, cuman sebelumnya udah pernah konseling atau? Konseling belum. Ini benar-benar saya kesini untuk pertama kali. Saya datang sini untuk ikut konseling lah Kak. Pokoknya proses konseling ini pertama kalinya. Oke, berarti sebelum-sebelumnya curhat atau cerita ke ini aja ya, ke itu pun jarang sih Kak sebenarnya. Teman juga jarang cerita yang jarang juga sih Kak sebenarnya. Nah ini juga nih yang jadi perhatian ya. Kita kali ini di proses konseling ini kita ada asas Dika. Ya. Yang perlu sama-sama kita tahu di asas ke konseling ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Mungkin kalau Dika ya, Dika kan ya? Dika. Sebelumnya belum pernah konseling langsung dengan pada tempatnya lah istilahnya gitu. Kalau ke teman atau keluarga atau ke siapa kan mungkin yang jadi perhatian, kekhawatiran salah satunya kan sebar luas. Gitu. Di sini Dika nggak perlu khawatirin itu karena kita ada asas kerahasiaan di mana apapun nanti selama proses konseling ini berlangsung, yang Dika omongin ke kakak nggak akan sampai ke siapapun. Orang lain di luar sana nggak akan tahu apa yang kita bahas di sini. Di sini sekarang gitu. Berarti rahasia saya nanti curhatan saya itu nggak akan sebar kemana-mana berarti Kak ya. Aman. Jadi yang mungkin saya rasa itu sebagai aib lah, itu nggak akan tersebar berarti Kak. Aman. Jadi Dika bisa tunjukin perasaan apapun yang Dika lagi rasain hari ini, yang Dika pengen cerita hari ini, keluarin semua. Oke, siap Kak. Yang kedua kesukarelaan. Kakak yakin tadi Dika udah Dika berangkat sendiri ke sini, bawa motor, berarti harusnya dengan sukarela tanpa paksaan siapapun datang ke sini untuk cerita nih. Tapi kakak juga nggak tahu ada paksaan mungkin dari siapa gitu? Nggak ada sih Kak. Sebenarnya bukan paksaan, sebenarnya tadi sebelumnya melihatnya ada di media sosial gitu Kak, katanya konseling ini, katanya kalau misalnya ikut konseling nanti kalau bisa gini-gini lah, dapat feedbacknya gini-gini, jadi kalau tergiur gitu Kak. Pas juga saya lagi ngalamin sebuah masalah, jadi ya akhirnya muncullah pikiran sendiri untuk datang ke sini gitu Kak. Oke, artinya benar ya, tanpa paksaan siapapun dan sukarela sini. Kemudian ada asas kenormatifan. Kita tahu banyak norma-norma yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita kali ini di sini kita membahas apapun nanti yang pengen Dika ceritain nggak akan menyenggol
dengan norma-norma yang ada lah. Jadi intinya Dika bebas mengekspresikan apa yang Dika rasakan hari ini, dan ya nggak perlu ada kekhawatiran apapun lagi ya, gitu pokoknya. Oke. Berarti bisa ya kita lanjut lebih dalam ya, bisa. karena kita mungkin proses konseling kita kali ini mungkin berjalan selama 20 menitan lah. 20 menitan. Ya. Oke, bersedia ya? Bersedia. Ada pertanyaan mungkin sebelum masuk? Tahu aman? Asas ke normatifan ya kan? Itu kan itu berarti pembahasan kita, berarti maksudnya asas normatifan kita nggak akan menyinggung-nyinggung soal norma-norma sosial atau apapun itu kan? Aman, pokoknya benar-benar nggak akan menyinggol atau masuk ke ranah yang gimana-gimana ke luar konteks. Pokoknya kita pure nyelesain mungkin masalah atau apapun itu yang nanti Dika bakal ceritain setelah ini. Oke? Ya sih, gue mau nanya ini dong Kak, apa tentang asas kerahasiaan Kak. Gimana ya Kak ya, soalnya dulu pernah ada pengalaman lah Kak. Pengalaman waktu saya mulai, saya kan sebenarnya orang yang jarang cerita gitu kan, ceritain yang apapun yang saya rasain sebenarnya saya jarang banget cerita kan. Tapi ada waktu itulah, pokoknya itu saya lupa udah berapa tahun yang lalu, pernah ada satu momen di mana saya udah memberanikan diri untuk ceritain apa yang saya rasain ke orang lain gitu kan. Dan malah pada akhirnya di cerita situ malah bocor kemana-mana Kak, yang akhirnya yang muncul trauma lah saya dari diri saya, malah ya udahlah nggak usah cerita orang lain, kalau ujung-ujungnya malah bakal kesebar gitu. Jadi bisa mulai takut malah untuk bercerita sih, jadi takut gitu kan malah. Ya wajar sebetulnya, apalagi dengan pengalaman Dika yang memang tadi Dika ceritain itu timbul perasaan takut, trauma gitu. Wajar. Cuman kayak yang tadi Dika ceritain juga, dapat info katanya ada ruang konseling yang memang benar-benar aman, apalagi tadi info-infonya yang sebelumnya akhirnya Dika memutuskan itu ruang konseling yang aman untuk bercerita, untuk menyelesaikan masalah, membantu menemukan jalan keluar dari masalah yang dialami gitu kan. Kemudian feedbacknya tadi tuh kalau saya lihat di media sosial katanya apa ya, kalau untuk diri sendiri bisa lebih tenang, bisa nyelesain masalah gitu, jadi bisa terlepas dari masalah yang dialami nih. Feedbacknya kayak itu yang akhirnya bisa tergiur gitu lah Kak ya. Iya itu benar, semua info yang tadi Dika sampein, Dika tahu dan Dika sampein itu benar, jadi memang benar-benar aman. Dan ya kita fokus mencari solusi terkait masalah yang bakal Dika sampein nanti gitu. Oke. Ada lagi aman ya? Aman, udah cukup gitu ya. aja. Kita konseling selama 20 menit. Oke. Ya, ke depan ya. Oke. Siap ya. Tadi udah Dika singgung sedikit masalah apa yang pengen Dika curhatin. Kira-kira apa sih yang sebetulnya lagi Dika rasain yang sekarang sampai Dika kesini gitu? Kalau yang saya rasain sekarang itu adalah apa ya, kayak rasa kecewa saya sih Kak sebenarnya. Jadi saya ada masalah di di lingkungan pertemanan saya lah Kak. Pertemanan. Jadi gimana ya Kak? Saya pokoknya punya satu circle pertemanan yang ini udah berjalan dari SD lah. Ya pun udah hampir 12 tahunan lah Kak. Udah lama. Wow. Udah lama, udah sekitar 12 tahunan, yang itu udah cukup lama sih Kak. Udah cukup lama ya. Udah saya ngerasa ya itu tamanan udah intens banget Kak, pertemanan saya. Nah di satu momen pertemanan kami ini, ya pokoknya di momen-momen sebelumnya itu kami selalu main bareng, kami selalu ngumpul bareng pokoknya. Ya pokoknya salah satu pergi kemana yang lain ikut, kayak gitu pokoknya gitu kayak intinya. Tapi ada satu momen di mana di orang ini keluar, orang ini ngumpul untuk main ke suatu tempat, tapi itu nggak ada sayanya gitu Kak. Saya nggak diajak gitu. Nggak diajak? Iya saya nggak diajak. Oke. Oh jadi oke. Mungkin yang kakak tangkap, jadi Dika ini kecewa
pasti semua ikut, semua ada, tapi di satu momen kemarin ini mereka main tanpa saya nggak ada, saya nggak ada di situ gitu loh, saya nggak ikut gitu, jadi Dika kecewa jadi enggak. Paham. Jadi selain perasaan kecewa ya, apalagi yang Dika rasain setelah tahu itu, sebelumnya Dika tahunya dari mana kalau mereka main tanpa ada Dika? Itu saya tahu dari Insta story lah, jadi di story Instagram gitu kan. Biasanya ngeliat dia orang habis main ke pantai gitu lah, habis main ke pantai, tapi kok saya nggak tahu gitu, kok saya nggak ikut gitu ya, kenapa ya, kok saya nggak dapet kabar, kok saya bisa nggak diajak gitu sama dia orang, sedangkan dia orang main bareng-bareng gitu, kok saya nggak ikut, gimana teman hampir 12 tahun yang biasanya kami main bareng-bareng, kok ini saya nggak ada gitu loh di pengumpulan itu gitu kan. Oke, jadi ternyata Dika nggak cuma ngerasain rasa kecewa aja ya kayaknya ya. Rasa agak emosi ada, sedih ada, dicampur aduk lah kak, intinya kak, merasa nggak dianggap ya. Nggak dianggap, benar kak. Ya sih, kalau paham sih rasanya gimana, apalagi pertemanan kalian tadi cukup lama ya, selama 12 tahun, artinya mungkin udah rasanya kayak keluarga ya, udah bukan seperti temen yang biasanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi wajar lah kalau misalkan Dika ngerasain perasaan kecewa, nggak dianggap segala macam pada saat momen ini gitu ya kakak paham. Cuman kakak mau jelasin sedikit nih, pada pendekatan kali ini yang pengen proses konseling ini, kita pakai pendekatan itu ada 3, di diri kita itu sebetulnya ada 3 mode untuk merespon. Yang pertama ada orang tua, gimana cara orang tua merespon. Yang kedua ada gimana seorang yang dewasa merespon. Yang ketiga ada bagaimana diri kita merespon sebagai anak-anak. Sampai sini paham nggak perbedaan antara 3 ini, 3 mode ini di dalam diri kita setiap masing-masing individu? Jadi itu ibaratnya itu kayak gimana ya, kayak dia kan ada anak-anak, dewasa dan orang tua gitu kan. Itu kira-kira ini koreksi kalau misalnya saya salah ya. Gimana? Jadi itu kira-kira apa, itu kayak suatu bentuk dari anak kecil, orang tua dan orang dewasa merespon sesuatu gitu kan. Betul. Jadi kan orang tua yang dimana orang tua dan dewasa pasti kan lebih wise, lebih bijak dalam merespon, dan anak-anak ya begitulah gitu. Nah, dengan pemahaman yang Dika tahu saat ini tentang 3 mode yang ada di dalam diri kita nih, menurut Dika sendiri, pada saat Dika ngerasa nggak diajak kemarin itu, Dika ngerasain kecewa dan ya benar-benar nggak diangkat, nggak diajak, itu kira-kira Dika lagi merespon dengan mode apa tuh? Yang mana tuh di antara 3 itu? Kalau saya ngerasa saya lagi ngerespon pakai mode anak kecil sih kak, yang mana kayak anak kecil yang dijauhin temen-temennya gitu, jadi ngerasa sedih gara-gara dijauhin gitu. Jadi saya ngerespon pakai mode anak kecil itu sih kak. Bagus, berarti Dika paham lah apa yang kakak jelasin tadi untuk pendekatan konseling kita hari ini. Bagus, Dika sudah bisa memahami diri Dika kemarin itu merespon dengan mode apa gitu, mode anak. Ya sebenarnya memang benar, pada saat itu Dika sedang merespon dengan anak-anak, kemarin itu Dika sedang merespon dengan mode anak-anak. Nah, coba kita geser sedikit, kita beranjak sedikit, kita lupakan sebentar aja dengan perasaan Dika yang kecewa dan gak diajak itu. Gimana kalau misal gini deh, menurut Dika
kan tadi Dika udah paham tuh, kemarin Dika merespon dengan anak-anak. Menurut Dika faktanya itu apa sih dari momen kemarin itu? Menurut Dika nih, dengan tadi pemahaman Dika, kemarin itu merespon dengan mode anak-anak, faktanya itu dari momen kemarin itu, fakta tentang Dika itu, tentang Dika itu nggak dianggap, itu fakta atau kesimpulan Dika sendiri dalam merespon dengan mode anak-anak? Itu apa ya, itu untuk kesimpulan dari saya kayak itu, saya simpulkan bahwa ya saya nggak dianggap gitu, itu kesimpulan dari saya sendiri gitu kan. Biasanya berarti saya nggak dianggap lagi, makanya saya nggak diajak main gitu kan. Itu kesimpulan dari saya kan. Ya, jadi memang dengan 3 mode itu kita memang benar-benar bisa jauh berbeda ya, walaupun sebetulnya semuanya ada di dalam diri kita, cuman itu benar-benar membuat kita jauh lah hasil dari pemikiran kita dengan 3 mode itu. Jadi dengan Dika pakai mode anak-anak kemarin, pada saat momen itu Dika langsung muncul kesimpulan tentang ini itu tanpa tahu sebetulnya faktanya itu apa sih gitu. Jadi munculin semua itu dalam 3 mode itu tuh sebetulnya bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang sebetulnya belum tentu fakta gitu. Gimana sekarang kalau misalkan kita geser pada mode mungkin dewasa, mereka main kan Dika kan sebetulnya ada perasaan kecewa karena nggak diajak, artinya kan Dika berharap diajak ikut gitu. Dengan mode dewasa harusnya apa sih yang respon yang keluar gitu, supaya Dika itu nggak ngerasain perasaan kecewa itu gitu kan. Mereka main, Dika meresponnya kira-kira gimana kalau dengan mode dewasa dan pemahaman tentang pendekatan kita? Kalau misalnya saya pakai mode dewasa dan untuk hindarin rasa kecewa saya kan berusaha untuk nggak mikirin hal itu sih kak. Saya akan ya acuh lah, akan mencoba untuk acuh akan hal tersebut sih kak. Kalau misalnya saya berusaha untuk menghindari rasa kecewa saya gitu kan. Iya, jadi seharusnya Dika untuk menghindari perasaan-perasaan kecewa tidak dianggap itu yang belum tentu fakta, itu Dika bisa, kan kalian udah selama 12 tahun pertemanan nih, harusnya udah gak ada lagi perasaan gak enak kan, udah gak ada. Terus gengsi udah gak ada, pasti kakak yakin udah gak ada, karena kalian pasti selama 12 tahun sudah seperti keluarga gitu kan. Kakak juga punya kok pertemanan yang memang cukup lama dan pasti udah kayak keluarga. Kakak yakin juga kalian udah seperti keluarga kalian. Dika bisa tuh Dika dengan mode dewasa Dika bisa ngomong, mereka main dadakan nih, misalkan kemarin mereka dadakan dan gak sempat ngabarin Dika, kan bisa Dika ngomong untuk gua lu tahu gimana Dika sama saya kamu, kan bisa kok nggak ngabarin, iya kemarin dadakan gitu kan, bisa kan Dika ngomong next ajak atau next ikut ya gitu kan. Lebih apa ya, menurut kakak lebih bijak sih dengan mode dewasa itu. Jadi untuk saat ini pokoknya wajar Dika ngerasain hal itu dan nggak perlu apa ya terlalu berlarut-larut lah. Mungkin setelah ini Dika bisa dicoba lah dengan 2 mode yang tadi kakak sampaikan, selain mode anak-anak yang memang udah Dika terapkan ternyata di momen kemarin itu gitu. Jadi ya itu kira-kira yang bisa Dika coba lah untuk di kemudian hari saat mengalami momen-momen seperti kemarin gitu.
saya harus bisa merespon dengan mode dewasa saya gitu ya. Dan harus berani untuk bicara lah gitu ya, langsung bisa terbuka ke teman saya, terus bisa belajar kayak gitu kan. harus karena memang apa ya, terlepas dari kebutuhan kita dianggap itu memang penting dan wajar dalam kehidupan kita, memang sangat butuh gitu untuk dianggap gitu. Ya itu tadi sih yang 3 mode yang udah kakak sampaikan, dan di antara 3 itu ternyata salah satunya udah Dika sadari, Dika pakai untuk merespon momen kemarin. Sebetulnya nggak salah, apa yang Dika rasain kemarin itu nggak salah. Dika ngerasa kecewa, nggak dianggap, itu wajar. Kita hidup ini di dalam kehidupan ini memang butuh kok, sebetulnya semua orang butuh untuk dianggap, untuk dilibatkan segala macam, itu butuh dan wajar. Ketika kita nggak dianggap, nggak diajak, merasakan hal itu, kita sedih, kita kecewa, itu wajar. Cuman kalau setiap ada momen seperti kemarin itu Dika selalu merespon dengan mode anak tadi, itu kayaknya bakal bikin kita capek juga gitu. Jadi Stres ya kayak mana. pastinya yang Dika rasain kan ya campur aduk yang saya rasain kemarin. ya. Jadi tadi yang udah kakak sampaikan, kakak harap Dika bisa mengaplikasikan ketiga mode itu yang memang sudah ada di dalam diri kita masing-masing ya. Di setiap individu ada 3 mode itu, dan dengan Dika paham sekarang untuk 3 mode yang ada dalam diri kita, Dika bisa memilih tuh. Jadi ada opsi baiknya kita merespon momen ini tuh pakai mode apa sih, supaya kita nggak kepikiran, supaya kita nggak overthinking segala macam. Baiknya kita merespon momen ini tuh pakai mode apa sih. Jadi kakak harap untuk kedepannya Dika bisa lebih better lah dari kejadian kemarin gitu. Saya bakal nyoba saran dari kakak tadi untuk kalau misalnya dapat kejadian kayak gitu lagi, saya bakal nyoba untuk merespon menggunakan mode dewasa saya gitu kan. Saya bakal nyoba ngelakuin saran dari kakak tadi lakuannya. Ya kakak ikut senang Dika bisa paham, bisa cepat paham, langsung paham terkait pendekatan yang kita pakai pada konseling hari ini. Dan ya kakak senang lah Dika bisa langsung paham terkait 3 pendekatan yang kita pakai di konseling hari ini gitu. Itu tadi harapannya kakak, dan yang pengen kakak apresiasi terkait keberanian Dika, kesukarelaan Dika bisa kesini walaupun dengan masih ada ketakutan terkait trauma Dika kemarin soal tentang kerahasiaan ya. Oke. Kakak sangat mengapresiasi dan top keren. Semoga di next setiap ada momen-momen Dika bisa lebih bijak lah untuk merespon. Saya bakal berusaha. Oke, kayaknya sekian dulu proses counseling kita, karena mungkin Dika ada masih pertanyaan atau cukup? Ya cukup ya. Cukup ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita tutup pertemuan kita konseling hari ini. Pada konseling hari ini besok kalau misalkan ada yang Dika keluhkan lagi atau ada yang Dika cemasin lagi terkait apapun itu, Dika bisa kesini lagi dan kita bisa terjadwal lagi pokoknya. Siap Kak. Nanti sih kalau misalnya masih ada unek-unek lagi, saya bakal datang ke sini lagi kan. Ini udah paling tempat aman lah buat Dika cerita, buat Dika apapun. Oke, siap Kak. aman ya. Aman.